Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Tertulis di dalam kitab Roma 10 ayat 14, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 10 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ayat di atas terambil dari kitab Roma 10 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kaki yang Indah. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, betapa indahnya kedatangan pembawa berita yang memberitakan kabar baik. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, baru-baru ini, saya bertemu dengan orang yang telah memperkenalkan saya kepada Yesus. 35 tahun yang lalu. Ia adalah Warren Wiersbe, seorang mantan pendeta Moody Church di Chicago dan juga seorang pengajar Alkitab dalam pelayanan Back to the Bible, kembali ke Alkitab.
Ia memberitakan Injil dalam konferensi Alkitab pada tahun 1972. Saat itu merupakan pertama kalinya saya mendengar berita baik mengenai kasih Allah kepada saya yang ditunjukkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Malam itu, Roh Kudus membuka mata serta hati saya, dan kemudian saya pun menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya. Kita memuji Tuhan karena ada orang-orang seperti Warren Wiersbe yang dengan setia memberitakan Injil dan memperkenalkan orang-orang lain kepada Kristus. Menurut Rasul Paulus, mereka adalah orang-orang yang memiliki kaki indah. Betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Akan tetapi, memberitakan Injil bukan hanya menjadi tanggung jawab para guru Alkitab dan pendeta. Semua orang yang telah mengenal Yesus dapat membagikan kesaksian pribadi mereka kepada sahabat, rekan kerja, anggota keluarga, dan bahkan orang asing. Itu merupakan hak istimewa dan tugas kita. Sebaliknya, bagaimana orang akan percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Marilah kita menjadikan kaki kita indah dengan cara menyampaikan kabar baik mengenai Yesus kepada orang-orang yang lain. Apakah yang diajarkan Alkitab tentang misi global? Alkitab tidak menggunakan ungkapan misi global, tetapi jelas bahwa Allah memikirkannya dan kasih-Nya besar bagi seluruh dunia. Keselamatan bangsa-bangsa adalah hal yang harus diperhatikan semua umat Kristen, berdasarkan ketiga unsur yang ditemukan dalam Alkitab. Pertama, misi global penting karena Allah adalah Sang Pencipta semua manusia. Kedua, Allah peduli bagi semua orang, dan ketiga, Allah ingin supaya semua orang dapat selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentang Yesus Kristus. Atas dasar sikap Allah pada segenap umat manusia, kita tahu bahwa misi global agenda penginjilan semua manusia di bumi adalah agenda yang amat penting. Allah telah mengutus putranya ke dunia demi menggenapi nubuat ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Misi global berdiri atas dasar amanat Yesus pada murid-Nya yang memerintah mereka pergi ke seluruh dunia dan, "Jadikanlah semua bangsa murid-Ku." Inilah yang diupayakan para rasul. Di kota Antiokhia, Paulus dan Barnabas dikhususkan oleh Roh Kudus bagi suatu pekerjaan besar. Pekerjaan itu adalah penginjilan Siprus dan Anatolia. Pada akhirnya, karya misi Paulus membawanya ke Eropa. Paulus selalu berusaha menjadi perintis dalam dunia misi. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Paulus memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, bahkan ia berencana mengunjungi Spanyol, dan pada akhirnya ia tiba di Roma. Kitab Kisah Para Rasul mengisahkan gairah gereja mula-mula bagi penginjilan serta pentingnya aktivitas misi global. Allah tidak menunjukkan keberpihakan pada bangsa atau ras tertentu. Alkitab mengajar bahwa, tanpa Kristus, kondisi rohani kita tidak berbeda satu sama lain. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan berada di bawah kutukan Adam. Semua orang, tiap ras, tiap orang, tiap kebangsaan perlu mendengar Injil.
Semua orang membutuhkan kebenaran Allah yang datang melalui iman dalam Yesus Kristus. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, jika mereka tidak diutus? Undangan dianugerahkan pada semua orang. Allah mempedulikan semua orang. Kita perlu mengupayakan misi global karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan mengetahui kebenaran. Undangan keselamatan dilayangkan kepada barang siapa? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Kitab Wahyu menggambarkan kota surgawi Yerusalem baru sebagai tempat di mana semua bangsa akan berjalan dalam terang Sang Domba dan di mana kemuliaan bangsa-bangsa ditemukan. Allah peduli terhadap semua bangsa, dan para wakil setiap bangsa akan hadir di surga. Para malaikat memberi para gembala di Betlehem kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika kita mendukung misi global, kita sedang membagikan kabar baik penyelamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita memuliakan Allah yang telah berfirman, "Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat." Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus
akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.